warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan terkait dengan model pembelajaran Teachback, di mana model pembelajaran Teachback adanya interaksi antara guru dengan peserta didik, di mana guru memaparkan materi yang telah disiapkan berupa modul maupun PowerPoint, kemudian adanya interaksi antara guru dengan peserta didik, di mana setelah guru menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran saat itu, kemudian peserta didik memaparkan kembali apa yang telah dipaparkan oleh guru tersebut. Kemudian, di dalam interaksi yang telah terjadi, guru kemudian memaparkan kembali terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh peserta didik, di mana dalam hal ini guru akan melihat sejauh mana perkembangan terkait dengan pemahaman materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian, nanti akan adanya interaksi ketika seorang murid belum memahami terkait dengan pembelajaran saat itu, maka guru akan menjelaskan kembali terkait dengan materinya sampai peserta didik akan memahami terkait dengan pembelajaran Teachback. Kemudian, ketika pelaksanaan pembelajaran Teachback ini dilaksanakan dalam satu ruangan kelas dan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 30 murid, guru dapat menginovasikan pembelajaran dengan mengkelompokkan peserta didik dengan beberapa kelompok dan kemudian mendiskusikan terkait dengan pemaparan materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, berikut akan sama-sama kita simak terkait dengan pembelajaran Teachback yang telah saya lampirkan dan saya menggunakan Google Meet karena dalam masa pandemi saat ini. Kemudian juga terkait dengan pengisian kuis telah saya lampirkan juga dalam Google Classroom yang telah saya buat dan didukung oleh quizzes. Berikut kalian akan simak sama-sama terkait dengan model pembelajaran Teachback. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait tentang norma. Mungkin sudah sama-sama kalian pelajari terkait dengan norma. Sudah Ibu bagikan ya presentasinya? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan terkait dengan apakah itu norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Di mana dimaksud di sini norma adalah segala aturan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Baik, sebelumnya ada yang mau bergabung ya? Sebentar dulu, Ibu tunda dulu ya. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Norma adalah aturan atau kaidah yang terdapat di masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, norma itu terdiri dari aturan yang berlaku di masyarakat. Yang pertama itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, di dalam norma ini berbeda-beda pula fungsi dan berbeda-beda pula tingkat keberlakuan norma di dalam kehidupan masyarakat. Di mana norma agama itu berkaitan dengan
bagaimana seseorang dalam memeluk agamanya masing-masing dan bagaimana terkait dengan seseorang memeluk agamanya dan sesuai dengan perpegangan teguh mereka, di mana dalam hal ini sesuai dengan Pancasila pertama, bahwasanya norma agama itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang berbeda-beda pula agamanya dan mereka memiliki kesempatan untuk memeluk agama mereka tersendiri. Kemudian ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan dengan norma kesopanan ini berkaitan langsung dengan diri pribadi sendiri, sedangkan norma hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin dari penjelasan Ibu yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan bertanya kepada Muhammad Iqbal, jelaskan kembali apa yang Muhammad Iqbal ketahui terkait dengan apa yang dimaksud dengan norma itu. Silakan. Iya Bu, baik Bu. Jadi dari pemahaman Ibu yang tadi Bu telah jelaskan, saya memahami bahwa merupakan perangkat yang telah dimiliki oleh manusia yaitu sejak dari lahir Bu. Kemudian norma itu merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Norma-norma itu di masyarakat itu adalah norma agama. Ya, norma agama itu merupakan norma yang dimiliki di dalam agama, misalkan seperti satu sama lain. Kemudian norma kesusilaan itu norma yang berasal dari diri sendiri, itu dari diri kita sendiri. Kemudian yaitu ada norma hukum, norma yang ada di dalam hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, terima kasih penjelasan Muhammad Iqbal. Sangat baik sekali pemahaman materi yang telah Muhammad Iqbal sampaikan. Kemudian akan saya langsungkan kepada Apliana. Mungkin apa yang Anda ketahui terkait dengan norma yang telah Ibu jelaskan tadi bisa diulas kembali. Apliana, dipersilahkan. Oke, kita lanjut lagi. Kurang jelas ya. Kita lanjut lagi, mungkin mungkin Angga bisa dijelaskan kembali pengertian norma yang tadi telah Ibu jelaskan. Oke, baik Bu, terima kasih. Terkait norma sendiri, terkait norma itu atas pemahaman saya sendiri, yaitu aturan yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Aturan itu harus dipatuhi demi kehidupan, pertama dalam mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Itu sendiri seperti itu Bu. Baik, terkait dengan norma apa saja yang ada di dalam lingkungan masyarakat, yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, enggak? Untuk terkait norma yang berlaku di lingkungan masyarakat itu ada 4 Bu. Ibu sebutkan tadi, diantaranya itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Iya, norma baik. Agama, ya, dilanjutkan. Norma agama itu berkaitan dengan aturan yang langsung yang bersumber dari Tuhan. Jadi kita harus mematuhi aturan tersebut. Sedangkan norma kesusilaan itu norma yang diri kita pribadi. Norma hukum itu berkaitan dengan norma itu yang dibuat oleh itu sendiri. Yang bersumber dari hukum atau undang-undang ya, kalau norma hukum. Iya, betul seperti itu.
Iya, baik. Bagus sekali pemaparan yang telah Angga berikan, berarti sudah memahami ya terkait dengan aturan yang berlaku di masyarakat atau yang disebut dengan norma dan macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Baik, Ibu lanjutkan perbandingan norma, di mana perbandingan norma ini ada dari isi, sifat, bentuk, tujuan, serta sanksi, di mana di dalam masing-masing norma tentu berbeda pula isi, bentuk, sifat, tujuan, dan sanksi-sanksinya itu berbeda-beda. Nah, dapat kita ketahui di mana norma agama isinya itu berupa perintah atau larangan, anjuran dari Tuhan, bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Bagaimana yang disebutkan bentuk tertulis dan tidak tertulis? Di sini dijelaskan bahwa bentuk tertulis itu seperti yang diatur dalam kitab, seperti kitab suci Al-Quran atau juga seperti kitab-kitab yang lainnya yang dipercayai oleh masing-masing agama, serta tidak tertulis. Tidak tertulis itu seperti apa? Seperti suatu perintah yang memang berdasarkan atas dalil-dalil dari Rasulullah SAW yang tidak tertulis. Nah, kemudian ada tujuannya yaitu di mana norma agama ini agar semua masyarakat yang beragama, yang memeluk agamanya masing-masing, yaitu akan beriman, bertakwa, dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Serta sanksinya itu individual, universal, sanksi dosa, dan dengan pembalasan di akhirat. Norma agama ini norma yang berlangsung dari Tuhan, di mana norma agama ini untuk sanksinya itu berupa individual atau universal. Sanksinya itu pembalasan di akhirat. Jadi bersumber dari Tuhan, di mana sanksinya langsung dari Tuhan. Oke, jadi terkait norma yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya itu perbandingan norma yang 4 norma, diantaranya norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma tersebut tentunya dari isi, sifat, bentuk, tujuan, sanksi itu berbeda ya Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat? Oke, baik. Jadi terkait norma agama isinya perintah, larangan, anjuran dari Tuhan. Dan tujuannya orang beriman bertakwa selamat di akhirat. Sanksinya itu bisa dapat mendapatkan dosa dengan pembalasan nanti. Sedangkan untuk kesusilaan, norma kesusilaan, isi, bentuk, dan sifatnya itu suatu anjuran yang diharapkan dalam masyarakat. Sedangkan untuk tujuannya, orang yang beradab bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat. Jadi kita bisa contohkan dengan kita saling menghormati yang muda, menghormati yang tua, seperti itu Bu. Sedangkan untuk sanksinya itu sanksi dapat berupa celaan dan penyesalan. Kesopanan, norma kesopanan itu bentuk dan sifat isinya itu perintah berupa anjuran berbuat baik. Tujuannya ya supaya berbuat baik, sopan di dalam pergaulannya. Sedangkan untuk sanksinya, sanksi celaan dan dikucilkan. Yang terakhir untuk norma hukum terkait isi, sifat, bentuknya, di mana perintah, larangan, sifat yang memaksa dan dapat dipaksa. Itu untuk tujuannya warga yang patuh akan hukum. Sedangkan untuk sanksinya, sanksi sama bagi seluruh warga negara. Jadi ini berlaku untuk semua warga negara. Warga asing datang ke Indonesia dan diami wilayah Indonesia, tetap mereka harus
patuh akan ketika dia melanggar akan mendapatkan sanksi sama dengan masyarakat Indonesia. Ya juga seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang telah Angga berikan, sangat bagus sekali. Berarti teman-teman sudah memahami terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Mungkin pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan, dan kemudian Ibu ada perihal dengan tugas pemahaman materi ya. Kalian bisa kerjakan tugas pemahaman materinya berupa kuis yang akan Ibu berikan. Kalian bisa mengaksesnya di Google Classroom. Nih, di kuisnya ya, teman-teman. Nanti kalian bisa langsung klik aja kuisnya ya. Bisa langsung dikerjakan sesuai dengan perintah yang telah Ibu berikan untuk pemahaman materi pada pertemuan kali ini. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya Bu, makasih Bu. Ibu izin pamit ya. Iya, Bu. Oke, baik teman-teman, terkait dengan pengerjaan kuis, teman-teman bisa langsung join ke kuis yang sudah Ibu buat di Google Classroom. Dan ini kalian bisa memasukkan kode ya yang sudah Ibu bagikan di layar. Boleh langsung join. Baik, Bu. Iya, boleh. Teman-teman bisa memasukkan kode 450938. Oke, baik, Bu. Oke, baru satu orang yang join. Ya. Ya baik, mungkin kita mulai ya. Terkendala dengan sinyal yang lain ya. Boleh, Ibu mulai ya. Oke. Afri, Angga, sama Iqbal ya. Angga memimpin. Pertanyaan pertama Angga sudah betul. Afri, Iqbal sudah menjawab. Angga salah di pertanyaan kedua. Iqbal salah, Afri memimpin di pertanyaan yang kedua. Mungkin kalian harus lebih teliti dan hati-hati lagi dalam menjawab. Afri, Iqbal, Angga di urutan ketiga, Angga di urutan kedua, Iqbal di urutan pertama masih Afri. Afri masih memimpin, Angga di urutan kedua. Iya, Afri betul semua dari jawaban yang telah Ibu berikan. Iqbal masih di nomor kedua. Iqbal memiliki kesempatan dan benar semua. Ya, Bu, aku. Aduh. Oke, baik. Mungkin Ibu akhiri saja ya. Baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sama-sama kita simak terkait dengan pembelajaran model Teachback. Semoga dapat membantu yang menonton agar
menambah pemahaman terkait dengan model pembelajaran Teachback. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.